Kita ke informasi lain, pemirsa. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu jaringan Jakarta Surabaya. Satu pelaku ditangkap saat membawa sabu yang akan diedarkan ke Madura, Jawa Timur. Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu jaringan Jakarta Surabaya. Pengungkapan berawal dari informasi adanya seseorang yang membawa sabu dari Jakarta menuju Surabaya. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap tersangka di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Petugas menggeledah tas ransel milik tersangka dan menemukan satu kantong plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram. Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah melaksanakan serangkaian penindakan terhadap jaringan peredaran gelap narkotika golongan 1 jenis sabu yang dikemas dalam plastik ziplock. Tersangka yang merupakan residivis kasus narkotika ini sudah melakukan modus yang sama sebanyak 2 kali, membawa dan mengedarkan narkotika di daerah Surabaya dengan harga jual berkisar 35 juta hingga 40 juta dalam kemasan satu buah plastik ziplock ukuran yang sama. Tersangka mengaku mendapatkan barang tersebut dari seorang pria bernama Iwan Sebastian alias Koh Iwan. Keduanya diketahui pernah bersama-sama menjalani pidana di Lapas Narkotika Cipinang. Rencananya sabu ini akan diedarkan di wilayah Bangkalan, Jawa Timur. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Sungguh tega aksi perampokan yang menimpa seorang nenek di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Tidak hanya diambil hartanya, korban yang berusia 61 tahun diikat wajah dan kakinya, serta diancam senjata tajam. Iya, sini. Nenek Hartati berusia 61 tahun warga Cakung, Jakarta Timur ini menceritakan detik-detik aksi perampokan yang menimpanya. Perampokan terjadi saat sang nenek sedang sholat. Pelaku membawa senjata tajam masuk ke dalam rumah dan mengancam korban menyerahkan ponsel, anting, dan uang tunai. Pelaku bahkan mengikat nenek Hartati dengan lakban di bagian wajah dan kaki. Terus nenek tidurin gitu tuh. Pas gitu nengok ada nenek lagi sholat tuh, sama dia langsung langsung ditarik tuh, suruh bangun lu, masuk kamar katanya gitu, masuk kamar tuh. Lu diam lu ya, jangan teriak sambil nodongin senjata tuh, sajam. Kalau teriak bisa gua nih baru keluar dari penjara katanya gitu. Tak sampai 24 jam usai nenek Hartati melapor ke polisi, pelaku berhasil diamankan. Pelaku ternyata tinggal tidak jauh dari rumah korban dan di rumahnya ditemukan barang bukti perampokan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Rekam wajah seorang wanita menggunakan kacamata yang memiliki fitur rekam video seorang konten kreator dihujat netizen. Iya, I pernah lihat itu di mana gitu. Inilah sebuah konten yang jadi diskusi di dunia maya, pemirsa. Konten tersebut berisi wawancara langsung terhadap seorang wanita yang baru dikenal tanpa izin. Dengan alasan public space, seorang konten kreator bernama Brian Ebem berkesimpulan dia bebas konten dengan siapapun. Usai viral di media sosial, polemik terjadi. Pasalnya seorang wanita yang menjadi objek protes dan bersuara menghubungi kreator Brian Ebem di medsosnya. Wanita tersebut protes dan meminta kreator untuk take down videonya karena mengupload video tanpa izinnya. Alasannya karena video diupload tanpa persetujuan awal, tak dijelaskan konten yang dibuat tentang apa, bagaimana, dan tidak diberitahu juga bahwa video tersebut direkam dengan kamera tersembunyi di dalam fitur kacamata. Akan tetapi permintaan wanita tersebut justru dijawab dengan permintaan sang kreator yang dianggap tidak masuk akal. Sang kreator menjawab, kalau mau take down boleh aja, tapi ada biaya kos yang perlu di-pay atas biaya produksi videonya. Seperti itu. Ya, usai videonya viral di media sosial, konten kreator Brian Ebem yang mengunggah percakapan dengan wanita yang baru dikenal menggunakan kamera tersembunyi di kacamata akhirnya meminta maaf ke publik. Hari ini sedang ramai terjadinya kegaduhan. Sebelumnya Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan.
Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media. Kedepannya saya akan lebih hati-hati lagi dalam memposting video konten yang saya buat. Ya, meski sudah minta maaf, sejumlah netizen masih mempersoalkan sopan santun dalam membuat konten. Merekam tanpa izin dengan kacamata dinilai tidak punya etika. Yang bisa ngerekam, ya kacamata Meta nih. Nah ini ada kasus gara-gara kacamata ini, ada seorang influencer yang membuat konten cara PDKT cewek. Dia melakukan ini di Gias dan kemudian ya seolah-olah dia kenalan tanpa sadar merekam. Karena kalau ngerekam, ini dia harus pasti ada ininya. Tapi kalau dioprek ini nggak kelihatan, ini bisa. Nah, jadi kasusnya adalah dia ini ngerekam dan kemudian orang yang direkam tidak suka, nggak nyaman, di DM ya, dan kemudian minta take down, dia suruh bayar. Kurang ajar ini, ya. Gue juga punya kayak begini guys. Cuman ketika gue ngerekam orang itu selalu namanya under concern gitu kan. Harus ada izin. Itu namanya etika yang gue rasa. Ada orang halu banget ya namanya Ebem. Dia ini ngerekam orang tanpa izin yang jelas-jelas orangnya gak tertarik. Lihat ya dari gesture-nya dia mau kabur. Terus dia posting ceweknya gak suka dan minta dihapus. Dia malah minta duit untuk biaya penghapusan. Gak ada dasar hukumnya sih, minimal bikin MOU kalau emang mainnya kayak begitu. Lihat dong konten-konten dia yang lain. Terus bikin video klarifikasi yang tidak mengklarifikasi apa-apa seperti influencer lainnya dan dia mati. Ya, ternyata pemirsa kasus perekaman konten dengan video dari kacamata tanpa izin ini berbuntut panjang. Komisi 3 DPR RI buka suara dan mendukung korban melapor ke kepolisian karena tindakan merekam tanpa izin dan menyebarkannya bisa masuk ke ranah pidana. Kasus perekaman SPG di Gias tanpa izin demi konten media sosial, kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, saya menegaskan bahwa ruang publik termasuk pameran otomotif seperti Gias harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja, termasuk para pekerja perempuan yang sedang menjalankan tugasnya secara profesional. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, korban dapat menuntut si pelaku perekaman dan penyebar luasan rekaman tanpa izin. Saya mendorong kepada korban ya untuk menggunakan haknya membuat laporan resmi ke Polres terdekat, yaitu Polres Tangerang Selatan, selaku pihak yang berwajib ya agar hukum bisa benar-benar ditegakkan.